Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili rekan-rekan kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Dewi Prastika Putri, NPM 1911050271, Andiansa 1911050017, Firda Fitriani Zahro 1911050078, Nurul Awani 1911050155. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian integral lipat 3. Pengertian integral lipat 3. Integral lipat 3 merupakan perluasan dari integral lipat 2 ke dimensi yang lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, tinjau sebuah balok yang panjangnya P, lebarnya L, dan tingginya T, seperti pada gambar 5.8 yang A. Di situ tertera gambarnya. Dalam bentuk integral lipat 2, volume balok ditentukan dengan mengintegralkan Z sama dengan V, X, Y sama dengan T pada daerah D sama dengan X, Y, Z dengan batas 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan P, 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan L sebagai berikut. V sama dengan integral lipat 2 dengan daerah integral D, V, X, Y, dA sama dengan integral lipat 2 dengan batas integral yang pertama L sampai dengan 0 dengan batas integral yang kedua P sampai dengan 0 TD Y dx sama dengan integral dengan batas P sampai 0 TY dengan batas L sampai 0 dx sama dengan integral dengan batas P sampai 0 LT dx sama dengan LTX dengan batas P sampai 0 sama dengan PLT. Sekarang ambil segmen panjang pada X sama dengan dx, segmen panjang pada Y sama dengan dy, dan segmen pada Z sama dengan dz. Segmen volume balok adalah dV sama dengan dz, dy, dx. Daerah peintegralannya adalah B sama dengan X, Y, Z dengan batas 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan P, 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan L, 0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan T. Volume total balok ditentukan dengan integral lipat 3 sebagai berikut. Integral lipat 3 dengan daerah integral B, df sama dengan integral lipat 3 dengan batas integral yang pertama T sampai 0 dengan batas integral yang kedua L sampai 0 dan batas integral ketiga P sampai 0 dz, dy, dx sama dengan integral lipat 2 dengan batas yang pertama L sampai 0, batas yang kedua P sampai 0 T, dy, dx sama dengan integral P sampai 0 LT dx sama dengan PLT. Hasilnya sama dengan cara menggunakan integral lipat 2. Secara umum, fungsi f, x, y, z dapat diintegralkan pada daerah peintegralannya. Daerah peintegralan integral lipat 3 dapat dilihat pada gambar 5.8 yang B. Secara umum ditulis B sama dengan X, Y, Z dengan batas A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, A, X kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan beta X, gamma XY kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan delta XY. Bentuk integral lipat 3 dalam ditulis sebagai berikut. Integral lipat 3 dengan daerah integral B, f, x, y, z, df sama dengan integral lipat 3 dengan batas integral yang pertama
delta XY sampai gamma XY. Integral yang kedua dengan batas beta X sampai alpha X. Integral yang ketiga dengan batas B sampai A. F, X, Y, Z, DZ, DY, DX. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang pengertian integral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, beralih ke materi selanjutnya, yaitu mengenai integral lipat 3 atas daerah berbentuk balok. Maksudnya daerah berbentuk balok di sini adalah artinya batas-batas integrasinya itu berbentuk balok. Untuk lambang huruf B di sini itu artinya melambangkan balok, dan dV ini adalah diferensiasi volume. Dengan B-nya itu terdiri dari 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z, dengan batas bawah X1 dan batas bawah X2 untuk X, batas bawah Y1 dan batas atas Y2 untuk Y, dan batas bawah Z1 dan batas atas Z2 untuk Z. Maka akan menghasilkan integral lipat 3 pada balok dengan fungsi X, Y, Z dV sama dengan integral lipat 3 dengan fungsi X, Y, Z dx, dy, dz dengan batas-batas atas dan batas bawah yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pertukaran urutan variabel pengintegralan akan memberikan hasil yang sama. Jadi, jika dirubah-ubah, akan menghasilkan hasil yang sama jika batas bawah dan batas atasnya itu berbentuk konstan. Dia akan menghasilkan hasil yang sama walaupun ada pertukaran urutan variabel. Contohnya, hitung integral lipat 3 pada balok dengan fungsi X kuadrat YZ dV dengan B adalah kotak atau balok. Dengan B-nya memiliki variabel X, Y, Z dengan batas-batas berikut, yaitu X-nya batas bawah 1 dan batas atas 2, untuk Y berbatas bawah 0 dan batas atas 1, Z batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Sesuai dengan ini, B-nya ini, maka untuk pengintegralannya yaitu dx, dy, dan dz. Maka pertama kita integralkan dulu terhadap dx. Diintegralkan terhadap dx yaitu 1/3 x pangkat 3 yz. Kemudian substitusikan batas bawah dan batas atasnya, yaitu untuk dx batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2. Akan diperoleh hasil 7/3 YZ. Setelah disubstitusikan terhadap X, kemudian kita substitusikan terhadap Y, karena di sini DY terlebih dahulu ya. Jadi substitusikan terhadap Y. Disubstitusikan terhadap Y dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Dihasilkan 7/3 dikali 1/2 dengan fungsinya tinggal Z ya, Z dz. Kemudian diintegralkan Z-nya, diperoleh 1/2 Z kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Kemudian seperti yang sebelum-sebelumnya, langsung disubstitusikan aja dengan batas-batasnya, sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu 7/3. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya,
yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Firda Fitriani Zahro akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu materi integral lipat 3 dalam koordinat silinder. Koordinat silinder. Dalam koordinat silinder, titik P, X, Y, Z dikonferensi ke titik P, R, theta, Z. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, Z sama dengan Z. dV sama dengan R dz dr d theta. Misal F kontinu pada E dan E sama dengan himpunan X, Y, Z, X, Y, D, U1, X, Y kurang dari atau sama dengan Z kurang dari sama dengan U2, X, Y, Z dengan D diberikan dalam koordinat polar oleh D sama dengan himpunan R, theta, alpha kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan beta, H1 theta kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan H2 theta. Integral lipat 3E f x y z dv. Integral lipat 2D H2 theta integral H1 theta f x y z dz dA. Dikonferensi dari koordinat siku-siku ke koordinat silinder sebagai berikut. Integral lipat 3 f x y z dv sama dengan B H2 alfa H1 theta U2 theta U1 integral R cos theta R sin theta R cos theta R sin theta F dalam kurung R cos theta, R sin theta, Z RD ZD RD theta. Berikut dari saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kita, yaitu integral lipat dalam koordinat kutub atau polar. Di sini saya mempunyai suatu contoh, yaitu hitung integral yang dibatasi oleh D X kuadrat plus Y kuadrat dA dengan D X Y E kuadrat plus Y kuadrat lebih kecil daripada 4. Dalam sistem koordinat kartesius, integral ini sulit untuk diselesaikan. Akan tetapi dalam koordinat polar, integral ini mudah untuk diselesaikan. Adapun hubungan kartesius dan kutub, pertama itu X, Y, dan theta. X itu sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, dan theta sama dengan tan Y per X. Sedangkan persamaan umum suatu lingkaran yaitu E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka R sama dengan akar dari E kuadrat plus Y kuadrat. Yang ini. Nah, ini dinamakan dengan sumbu polar, dan ini dinamakan dengan jari-jari atau R. Ini sumbu polar atau X. Maka jarak dari sumbu polar atau sumbu kutub ini ke R atau jari-jari itu adalah nilai sudut penyimpangannya disebut dengan theta. Transformasi kartesius ke kutub. Kita misalkan suatu fungsi Z sama dengan f x y terdefinisi pada persegi panjang kutub D. D ini adalah luas daerah yang diarsir ini. D sama dengan R theta, maka R jari-jarinya yaitu yang dari A ke B ini disebut dengan R adalah jari-jari, maka R lebih besar dari sama dengan A, lebih kecil dari sama dengan B. Begitupun untuk tetanya. Tetanya lebih besar dari alfa, lebih kecil dari sama dengan beta. Ini yang bentuk suatu sudut. Nah, pandang suatu partisi persegi panjang kutub delta AK, luas juring lingkaran dengan sudut pusat theta adalah setengah theta R kuadrat. Jika kita ambil potongan tadi, maka delta AK ini adalah delta AK dikurangi delta theta atau RK dikurang RK minus 1. Bisa kita jabarkan,
yaitu delta AK sama dengan setengah RK kuadrat delta theta dikurang setengah RK minus 1 kuadrat delta theta. Kita keluarkan setengahnya menjadi RK kuadrat minus RK minus 1 kuadrat delta theta. Nah, bisa kita jabarkan lagi setengah RK plus 1 minus K RK plus RK minus 1 dikalikan dengan RK minus 1 delta theta. Maka kita dapatkan R, delta R, dan delta theta. Jika P maka 0, maka determinan areanya itu adalah R, dr, delta theta. P ini adalah panjang diagonal AK yaitu diagonal ini. Transformasi Cartesius ke kutub. Nah, untuk dari Cartesius ke kutub, kita bisa tuliskan untuk Cartesius yang ini, yaitu integral yang dibatasi oleh D, K kecil sini menunjukkan Cartesius, F, X, Y, dA. dA di sini adalah determinan area, yaitu jika pada Y maka dy dx, jika pada X maka dx dy. Dan untuk pada polar, integral yang dibatasi oleh D, P kecil sini menunjukkan polar, berarti F, X-nya kita ganti dengan R cos theta, dan Y-nya kita ganti dengan R sin theta. Dengan dA atau determinan areanya itu kita ganti dengan R, dr, dan d theta. Untuk lebih memahami dari rumus tersebut, mari kita simak soal berikut ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal. Yang diketahui, integral lipat 2 yang batasnya itu yaitu dari 0 ini sampai dengan A, dan integral yang keduanya yaitu dari 0 sampai A kuadrat, akar dari A kuadrat minus Y kuadrat, Y dy dx. Nah, daerah determinan kalau dia Y berarti dy dx, dan sebaliknya jika dia X berarti dx dy. Di mana area domain E kuadrat plus Y kuadrat lebih kecil dari A, yaitu E kuadrat plus Y kuadrat itu lebih kecil daripada A kuadrat, yaitu batas A terhadap X dan batas A dan batas Y terhadap A. Di mana ini menyebabkan bahwa X ini lebih besar dari sama dengan 0, dan Y juga lebih besar dari sama dengan 0 pada R. R itu adalah luas daerah yang diarsir ini. Nah, kita misalkan fungsi Z itu sama dengan Y, maka E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, lebih kecil dari A kuadrat, karena A ini adalah batas dari X dan Y kuadrat, X kuadrat dan Y kuadrat. Sehingga R ini lebih besar dari R jari-jarinya ini, lebih besar daripada 0, akan tetapi R nya juga lebih kecil daripada batasnya yaitu A. Dan sebaliknya, theta dari sumbu polar, sudut penyimpangan ke jari-jari itu juga lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari pi, dan lebih kecil dari ini pi per 2. Kenapa pi per 2? Kita ketahui bahwa lingkaran penuh itu sama dengan pi. Lingkaran penuh itu sama dengan 2 pi, artinya 2 kali 180 sama dengan 360. Nah, jika seperempat pi atau seperempat lingkaran ini, berarti pi dibagi dengan 2, karena pi itu 180 dibagi 2 yang membentuk sudut 90 derajat. Sehingga batasnya itu yaitu pi per 2. Dan untuk polar kita ubah bahwa Y sama dengan R sin theta, dan dA nya itu untuk yang sumbu polar kita ubah ke dr dan d theta, dimana jika kita integralkan yaitu dari 0 sampai ke pi per 2 dan 0 sampai ke A, itu kita tulis bahwa R sin theta dan R dr d theta sama dengan, ketika 0 sampai pi per 2 maka kita tulis sin theta dan R nya kita kalikan, dan untuk 0 sampai A integral dari R kuadrat, integral dari 0 sampai A R kuadrat dr. Lalu kita integralkan dengan memasukkan batasnya yaitu min cos, integral dari sin theta yaitu min cos dengan batas pi per 2 dengan batas 0 sampai pi per 2, dan integral dari 0 sampai A untuk R kuadrat kita tahu bahwa 1, 2 ditambah 1 sama dengan 1/3
dan 2 tambah 1 sama dengan R pangkat 3 atau R pangkat 3 per 3. Kita masukin batasnya dari 0 sampai A. Nah, kita masukkan batasnya pi per 2 itu sama dengan 90 min cos theta atau min cos 90 itu sama dengan 1. Dan untuk ini yang nolnya kita masukin juga sama dengan 0, artinya 1 dikurang 0 sama dengan 1. Nah, ini kita masukin A nya ke R, kita dapati bahwa A pangkat 3 per 3 dan nolnya walaupun kita masukin hasilnya juga tetap 0. Maka kita dapatkan bahwa hasilnya itu 1 kali A pangkat 3 per 3 atau sama dengan 1/3 A pangkat 3 atau A pangkat 3 dibagi 3. Nah, jadi kita dapatkan bahwa dari 0 sampai A dan 0 sampai A akar dari A kuadrat minus Y kuadrat pada Y, dy dx sama dengan A pangkat 3 per 3. Oke, terima kasih.